Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Harahap dari NIM 2440-2045. Di sini saya akan menjelaskan tentang penawaran tenaga kerja. Saya akan menjelaskan tentang keputusan untuk bekerja. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja adalah jumlah waktu dan tenaga yang bersedia diberikan oleh individu atau rumah tangga untuk bekerja dengan tingkat upah tertentu. Selanjutnya saya jelaskan keputusan untuk bekerja. Penawaran tenaga kerja berasal dari individu atau rumah tangga untuk memutuskan untuk bekerja atau tidak. Keputusan seseorang untuk bekerja tidak hanya bergantung pada upah, tetapi juga pada berbagai faktor pribadi dan sosial. Maksudnya di sini pertimbangan utamanya tingkat upah yang ditawarkan. Maksudnya upah adalah faktor yang paling berpengaruh dalam keputusan bekerja secara logis. Semakin tinggi upah, maka semakin besar motivasi seseorang untuk bekerja. Penjelasan yang kedua yaitu New Home Economy. Konsep dasar New Home Economy adalah pendekatan ekonomi yang melihat rumah tangga bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi sebagai unit ekonomi yang membuat berbagai keputusan rasional, termasuk apakah anggota keluarga bekerja atau tidak, bagaimana membagi waktu antara pekerja berbayar dan pekerjaan rumah tangga, bagaimana memaksimalkan kesejahteraan keluarga. Nah, di sini intinya keputusan bekerja tidak hanya bergantung pada individu saja, tetapi pada keputusan kolektif rumah tangga untuk mencapai kesejahteraan terbaik. Nah, maksud dari pertimbangan utama rumah tangga, jika pendapatannya cukup, rumah tangga mungkin memutuskan bahwa salah satu anggotanya tidak perlu bekerja. Sebaliknya, jika pendapatan kurang, maka rumah tangga cenderung mendorong lebih banyak anggota masuk pasar kerja. Penjelasan yang ketiga yaitu kecenderungan partisipasi angkatan kerja dan jam kerja. Apa sih itu partisipasi angkatan kerja? Nah, partisipasi angkatan kerja atau PAK artinya persentase orang usia kerja yang bekerja atau sedang mencari kerja. Kalau banyak orang yang aktif bekerja, berarti PAK-nya tinggi. Partisipasi angkatan kerja, proporsi penduduk usia kerja biasanya 15-64 tahun yang aktif bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Kecenderungannya meningkatkan partisipasi perempuan dalam pasar kerja. Artinya, lebih banyak perempuan yang bekerja dibandingkan sebelumnya. Yang kedua, jam kerja. Kecenderungan globalnya negara maju, jam kerja cenderung berkurang karena produktivitas tinggi dan regulasi ketat terkait jam kerja. Di negara berkembang, jam kerja cenderung lebih panjang karena banyak pekerja tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Dan yang terakhir, penawaran tenaga kerja dan penerimaan upah. Upah rendah, sedikit orang yang mau bekerja. Contohnya nih di sebuah toko, gaji hanya 10.000 per jam. Banyak orang merasa itu terlalu kecil untuk usaha mereka. Akhirnya hanya beberapa orang yang mau bekerja di toko itu. Dan yang kedua yaitu upah meningkat. Lebih banyak orang mau bekerja. Contohnya gaji kenaikan menjadi 50.000 per jam. Sekarang banyak orang tertarik untuk bekerja di toko tersebut. Bahkan ada yang sebelumnya tidak ingin bekerja jadi ikut mau bekerja karena gajinya lebih menarik. Upah terlalu tinggi, penawaran kerja bisa turun. Contohnya gaji dinaikkan lagi menjadi 500.000 per jam. Beberapa orang merasa sudah cukup kaya untuk hidup nyaman. Mereka lebih memilih bekerja lebih sedikit dan lebih banyak waktu untuk santai, hobi, atau keluarga. Jadi meskipun upah tinggi, jumlah jam bekerja yang ditawarkan justru menurun. Dengan cara ini, kita bisa mengerti pola penawaran tenaga kerja tanpa melihat kurva, hanya dengan melihat perilaku orang pada berbagai tingkat upah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.